Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue mau membahas tentang Timnas Indonesia yaitu STY yang sudah memanggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk nantinya bermain di dua laga international break, laga kualifikasi Piala Dunia round yang kedua, yaitu menghadapi Irak di away di kandang Irak dan menghadapi Filipina 16 dan juga 21 November. Ya, dengan catatan Marcelino dan juga Ivar Yener tidak dipanggil dengan alasan cedera. Ya, dengan alasan cedera. Kalau nggak salah Marcelino ini yang parah ya. Marcelino kemarin ketika balik ke klubnya justru cedera hamstringnya kalau nggak salah itu makin parah. Ya, semoga lekas sembuh supaya nanti di Piala Asia dia bisa membela timnas Indonesia karena perannya cukup penting. Ivar Yener pun demikian. Ivar Yener gue nggak tahu cederanya apakah parah atau tidak, tapi mungkin ini sebagai bentuk pencegahan juga bagi dia supaya cederanya nggak makin parah. Nah, tapi kalau kita lihat dari 27 nama yang dipanggil STE, ini pemain-pemain yang berkualitas juga. Ya, pemain-pemain yang sudah berpengalaman dan mayoritas memang sudah menjadi andalan bagi STY. Tidak banyak perubahan, tidak ada nama-nama baru, menurut gue tidak ada nama-nama baru dari squad yang dipanggil oleh STY. Ya, di belakang tetap ada Nadeo, Hernando, bahkan Riyandi. Ini tiga kiper yang kualitasnya ya bagus semua gitu. Di klubnya masing-masing punya kontribusi. Di belakang pun Jordi Amat tetap dipanggil, Elkan ada, Sandy Walsh ada, Shane Patinama, bahkan Edo dan juga Arhan. Ada tiga pemain bek kiri yang dipanggil oleh STY. Kita nggak tahu tujuannya apa, mungkin nanti ada rotasi atau bagaimana. Asnawi dipanggil juga, terus Rido dan sebagainya, itu pemain-pemain yang sudah familiar lah. Di tengah pun demikian, adanya Kambuaya, Klok, ya kan. Terus Egi di situ, Witan dan sebagainya. Sayuri ya kemarin cedera, sekarang dipanggil lagi Yakob Sayur. Ini pemain-pemain yang memang sudah terbiasa dipanggil oleh STY, sudah mengerti mungkin dan sudah mungkin menurut STY sudah sesuai standarnya dengan apa yang dia mau, terutama soal fisik. Fisik itu penting ya. Fisik itu penting, pemahaman strategi itu penting, disiplin itu penting di timnas STY. Lalu kita ke depan, pemain depan. Iya, Dendi lagi dipanggil, Sananta di situ, Rafael Strike. Jadi banyak pemain yang memang ya sudah berpengalaman sebelumnya. Ya, Dimas Derajat di situ juga ada, ini top skor di kualifikasi ya, Dimas Derajat dengan si Ramadan Sananta 3 gol. Nah, lalu polemiknya apa? Polemiknya adalah banyak kan ya, namanya pro kontra. Kenapa Lily Pali tidak dipanggil? Kan itu pertanyaannya. Lily Pali on fire menurut gue. Sejauh ini pemain terbaik Liga 1 itu adalah Lily Pali, pemain Indonesia ya. Dengan kontribusinya dengan Borneo sekarang di puncak klasemen. Tadi baru main juga cetak 2 assist kalau nggak salah Lily Pali. Jadi ini pemain yang punya kontribusi besar ya bagi Borneo. Cuman kita tahu usianya Lily Pali ini tidak muda lagi. Ini sudah pemain yang sangat senior lah. Dan kita harus sadar bahwa filosofi yang ditanamkan oleh STY, pondasi yang dia coba tanamkan di timnas kita ini bukan untuk prestasi jangka pendek, tapi untuk prestasi jangka panjang. Maka dari itu, dia mungkin hanya membutuhkan at least satu pemain usia 30 tahun ke atas di setiap role atau di setiap posisi. Back 1, lini tengah 1, bahkan lini depan nggak ada pemain di atas 30 tahun. Contoh, kita lihat squad timnas yang dipanggil. Jordi Amat itu pemain senior. Hanya satu di belakang, sisanya pemain-pemain muda. Bahkan Fahrudin nggak dipanggil pemain senior. Ya kan, kemarin dipanggil karena menggantikan Jordi Amat. Lalu di tengah, adanya Mark Klok, satu pemain doang. Dia 30 tahun plus-plus. Sisanya pemain-pemain muda. Arkan bahkan diberikan kesempatan dipanggil lagi pemain muda. Artinya di sini STY sudah jelas nih apa kebijakan dia untuk lebih mengorbitkan pemain-pemain muda, dan itu sudah dilakukan bukan hanya tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya 4 tahun kurang lebih STY itu dia sudah menanamkan itu.
Makanya terbitlah Asnawi, terbitlah Arhan, terbitlah Marcelino, terbitlah Rido. Itu berkat STY juga yang langsung memasukkan mereka ke timnas senior. Jadi gue sih paham kenapa STY tidak panggil Lili Pali. Bukan karena Lili Pali pemain jelek, tidak. Tapi mungkin dia berpikir bahwa slot Lili Pali sebagai pemain senior ini bisa dialokasikan, diberikan kepada pemain yang lebih muda untuk regenerasi. Persoalan, oh iya Lili Pali, pemain yang muda yang dipanggil nggak perform kok, nggak lebih bagus daripada Lili Pali di liga, kayak Egy, kayak Dendi, itu kan sering mendapatkan sorotan. Betul. Tetapi selama kan kita so far melihat hasilnya itu kan ada dari STY. Ya kan, dan ini permainan tim bukan individu. Yang namanya tim sepak bola itu permainan tim. Jadi setiap pemain itu harus mengisi kekurangan dari pemain-pemain lainnya. Gak boleh menonjol sendiri. Dan so far kita melihat tidak ada masalah di timnas senior kita. Ya kan, tetap bisa perform, tetap bisa meraih kemenangan. Jadi menurut gue, selama hasilnya benar, berarti kita harus setuju bahwa keputusan STY apapun itu, tidak memanggil Lili Pali dan lebih memilih Egy dan juga Dendi, itu adalah keputusan yang tidak salah. Karena kita kan sebagai penonton layar kaca, kita hanya bisa melihat di lapangan. Kita tidak bisa melihat di hotel atau di latihan gimana dia STY ngomong apa, pendekatan seperti apa, non teknisnya di belakang layar seperti, kita nggak bisa menilai itu karena kita nggak bisa melihat. Tapi yang kita bisa lihat di lapangan, dan so far apa yang ditunjukkan oleh STY dan timnas kita di lapangan itu bagus. Bukan hanya hasil, tapi permainan yang bagus. Sehingga menurut gue apa yang dilakukan oleh STY ya selama ini nggak salah. Kecuali dia nggak panggil Lili Pali, dia panggil pemain-pemain ini, terus dia bermain di lapangan timnas kita dan bermainnya jelek, ancur-ancuran kalah. Baru di situ kita bisa kritik, oh kenapa lu nggak panggil Lili Pali? Ya kan, karena ini pemain yang bisa memberikan added value, ini pemain yang bisa mengubah keadaan, dia pemain yang punya skill yang di atas rata-rata. Tetapi selama hasilnya bagus, selama permainannya bagus, selama apa yang mau oleh State berjalan di lapangan, nggak selalu memang, tapi mayoritas berjalan dan ada progres, maka menurut gue fine-fine aja. Ini bukan persoalan nama. Kita itu bawa pemain timnas Indonesia itu bawa nama Garuda, bukan nama personal. Jadi kalau dibilang ingin memajukan, kalau mau memajukan atau meninggikan nama sendiri, ya sulit juga gitu. Karena STY tidak akan berpikir seperti itu. STY lebih berpikir mau gimana pun yang naik itu, yang sukses itu timnas Indonesia. Pemain itu hanya faktor atau alat atau sumber daya yang dimanfaatkan untuk meraih kesuksesan tim, bukan individu. Oke, jadi gua rasa tidak dipanggil Lili Pali ini bukan menjadi suatu hal yang harus kita kritisi atau soroti, karena selama hasilnya tepat, hasilnya benar, hasilnya bagus, menurut gue is okay. Kecuali nanti hasilnya buruk, baru disitulah kita bisa memprotesi hal ini. Cuman kembali lagi, STY tahu apa yang dia butuhkan, pemainnya apa yang dia butuhkan, pemain yang bisa mengikuti strateginya, pemain yang bisa bekerja keras, pemain yang 90 menit bisa selalu lari. STY butuh itu. Dan ya mungkin ada faktor non teknis selain yang tadi gue sebutkan soal umur dari Lili Pali, sehingga dia tidak dipanggil oleh STY ke timnas Indonesia. Yang jelas kita harus dukung timnas Indonesia nanti ketika di laga kualifikasi Piala Dunia yang menghadapi Irak dan juga Filipina. Semoga sih hasilnya maksimal, minimal kita nggak kalah di 2 pertandingan. Filipina kita bisa menang, dan Irak away kita minimal dapat imbang aja, menurutku sudah suatu hal yang luar biasa. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.